semua, kita berjumpa lagi di pertemuan kuliah semantik. Untuk pertemuan kali ini, kami kelompok 7 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelum masuk ke materi, yuk kita kenalan dulu. Ada Fandi Rahmaditya, Rizky Mas Ade, Dimas Dwi Rahmadan, Afif Nur Aida, dan saya Iren Devinta. Sekarang, kami kelompok 7 akan menjelaskan materi semantik tentang kategori makna jilid 2. Seperti yang telah dijelaskan oleh kelompok 6, pada pertemuan kemarin, kategori makna digunakan untuk menyebutkan suatu makna tertentu yang dilihat dari sudut pandang tertentu. Karena kategori makna sangat banyak, maka kelompok 7 akan melanjutkan presentasi dari kelompok 6 dengan tambahan pembahasan 5 kategori makna. Langsung saja ke pembahasan yang pertama. Makna referensial versus makna non-referensial. Sebuah kata disebut bermakna referensial kalau ada reference atau acuannya. Kata-kata seperti kuda, merah, dan gambar termasuk kata-kata yang bermakna referensial karena ada acuannya dalam dunia nyata. Kata merupakan lambang yang menghubungkan konsep dan acuan. Referen adalah sesuatu yang ditunjuk oleh lambang. Jadi, kalau seseorang mengatakan sungai, maka yang ditunjuk oleh lambang tersebut langsung dihubungkan dengan acuannya. Tidak mungkin dihubungkan yang lain. Referen atau acuan boleh saja benda, peristiwa, proses, atau kenyataan. Sedangkan makna non-referensial adalah sebuah kata yang tidak mempunyai referen. Perbedaan makna referensial dan makna non-referensial berdasarkan ada atau tidak adanya referen dari kata-kata itu. Makna non-referensial meliputi konjungsi seperti kata dan, atau, dan karena, preposisi seperti kata di, pada, dan dari, deiktis, yaitu kata yang acuannya tidak menetap pada satu wujud, melainkan dapat berpindah dari wujud yang satu ke wujud yang lain. Seperti kata dia, saya, kamu, di sini, di sana, di situ, dan lainnya. Perhatikan contoh berikut. Contoh 1. Ketua Komisi DPRD DKI Jakarta, Ida Mahmudah, meminta pemerintah Provinsi DKI Jakarta mendata hunian di pinggir kali yang melanggar. Kata hunian termasuk ke dalam kata bermakna referensial karena langsung dihubungkan dengan acuannya. Arti dari kata hunian adalah tempat tinggal atau kediaman yang dihuni. Contoh 2. Masih menunggu arahan dari pusat kapan akan digunakan. Kemungkinan awal tahun, apakah Januari atau Februari, dan direncanakan Bapak Presiden Joko Widodo akan meninjau langsung lokasi ini, jelasnya. Lokasi ini merujuk pada sebuah tempat yang masih belum jelas di mana. Tetapi ketika berita itu kita baca secara utuh, maka kita akan tahu bahwa lokasi ini merujuk pada Kota Bogor. Karena tidak adanya referen secara langsung dari kata-kata itu, maka kata-kata itulah yang disebut makna non-referensial.
Nah, selanjutnya adalah makna lokusi versus makna ilokusi. Makna lokusi merupakan makna harfiah tanpa diembeli pemahaman subjektif dari penutur maupun pendengar. Makna ini menginformasikan suatu hal secara jelas tanpa ada maksud atau makna lain. Sementara, makna ilokusi merupakan makna tersirat dari sebuah kata atau pernyataan. Di sini, seorang penutur menyatakan sesuatu dengan cara yang khas. Lalu perbandingan makna lokusi dan ilokusi dapat kita lihat melalui salah satu kalimat yang diucapkan tokoh Lintang dalam novel Laskar Pelangi, karya Andrea Hirata berikut. Aku lebih takut padanya daripada buaya manapun. Dalam sudut pandang lokusi, ucapan Lintang itu hanya bersifat informatif. Makna yang terkandung adalah Lintang menginformasikan bahwa dirinya lebih takut kepada seorang laki-laki daripada buaya. Namun, dalam sudut pandang ilokusi, ucapan Lintang punya makna lain. Seperti yang kita tahu, laki-laki yang berperilaku buruk kerap diibaratkan sebagai buaya. Maka, makna ilokusi dari ucapan Lintang adalah dirinya lebih takut kepada laki-laki itu daripada laki-laki lain. Nah, perbandingan makna lokusi dan ilokusi juga dapat kita amati secara konkret melalui pidato Ahok ketika ia masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Dalam pidatonya di Kepulauan Seribu pada 27 September 2016, sebagaimana yang diunggah oleh akun YouTube One pada 8 Oktober 2016, Ahok menirukan ucapan yang seringkali ia dengar dari orang lain. Kemana saja saya ditugaskan, saya mau, asal masih bisa lihat Monas. Dalam perspektif lokusi, ucapan seperti itu menyatakan bahwa penutur bersedia ditugaskan kemana saja, asalkan dirinya bisa melihat Monas. Namun, dalam perspektif ilokusi tidak sesederhana itu. Monas ada di kota Jakarta, sehingga supaya dapat selalu melihat Monas secara langsung, seseorang tidak mungkin ditugaskan di luar kota Jakarta. Maka, makna ilokusi dari ucapan tersebut adalah penutur bersedia ditugaskan di mana saja, selama itu masih di kota Jakarta. Atau paling tidak jauh-jauh dari kota Jakarta. Kemudian makna kognitif versus makna emotif. Makna kognitif adalah makna yang menunjukkan adanya hubungan antara konsep dengan dunia kenyataan. Makna kognitif adalah makna yang lugas atau makna apa adanya. Makna kognitif bisa berbentuk itu, ini, kesana, kesini, bentuk numeralia, dan partikel relasional, dan, atau, serta tetapi. Makna kognitif adalah makna sebenarnya, bukan makna kiasan atau perumpamaan. Makna emotif adalah makna yang ditautkan dengan perasaan, pembicara dan pendengar, penulis dan pembaca. Makna emotif menunjukkan sesuatu yang lain yang tidak sepenuhnya sama dengan yang terdapat dalam dunia kenyataan. Contoh makna kognitif dapat dilihat dari contoh berikut. Keempat korban meninggal karena tertimpa pohon tumbang. Pohon bermakna tumbuhan yang memiliki batang dedaunan dengan bentuk yang tinggi, besar, dan kokoh. Tentu saja, jika roboh dapat merenggut korban jiwa. Dan berikut ini adalah contoh makna emotif. Hewan ternak kerbau memang memiliki perbedaan dengan hewan ternak lain. Selain memiliki tubuh yang besar, hewan yang bisa berendam di lumpur ini terkenal sangat malas. Kerbau merupakan gambaran sikap atau perilaku yang malas, lamban, dan dianggap sebagai penghinaan. Namun nyatanya, kerbau adalah binatang yang rajin jika dibutuhkan membantu petani. Yang terakhir dari pembahasan kami adalah tentang pergeseran makna, ameliorasi vs peorasi. Ameliorasi adalah kata yang mengalami peninggian makna atau memiliki makna yang lebih baik dari sebelumnya.
Peninggian makna yang dimaksud yaitu kata-kata yang maknanya mengalami pergeseran makna menuju lebih baik, lebih halus, dan juga lebih terhormat. Makna ameliorasi merupakan makna yang berisi penghalusan suatu kata atau istilah yang dianggap kasar atau kurang patut didengar. Penghalusan tersebut berfungsi agar pembaca atau pendengar tidak merasa tersinggung hatinya. Nah, sebaliknya, peorasi adalah kata yang mengalami penurunan makna atau memiliki makna yang lebih buruk dari sebelumnya. Penurunan makna yang dimaksud adalah akad kata yang maknanya mengalami pergeseran ke lebih buruk, lebih rendah, dan lebih hina. Makna peorasi merupakan pengkasaran suatu istilah yang sudah dianggap santun. Adapun fungsi pengkasaran tersebut adalah sebagai bentuk merendahkan pada suatu pihak atau benda tertentu. Kedua makna ini termasuk ke dalam jenis-jenis makna kata serta jenis-jenis pergeseran makna. Biasanya digunakan oleh para jurnalis untuk menulis sebuah headline atau judul agar mampu memancing emotif pembaca supaya lebih tertarik. Tujuan pergeseran makna. Yang pertama, ameliorasi, yaitu agar orang lain tidak tersinggung. Yang kedua, agar masyarakat tidak terganggu. Yang ketiga, agar masyarakat tidak resah. Sebaliknya, peorasi. Peorasi digunakan untuk sebuah judul atau headline dalam sebuah berita. Yang kedua, agar menarik seorang pembaca berita. Yang ketiga, untuk menjelekkan suatu kaum atau pihak. Berikut adalah contoh ameliorasi dan peorasi. Yang pertama, contoh ameliorasi. Pasangan suami istri tunanetra yang hari-harinya berprofesi sebagai jasa pijit mendapat bantuan rumah layak huni dari pemerintah Provinsi Aceh. Dikutip dari Aceh Besar, IDN Times, 24 Oktober 2020. Di sini terdapat sebuah kata yang mengalami ameliorasi, yaitu kata tunanetra yang merupakan penghalusan dari kata buta. Selanjutnya contoh peorasi. Kejadian itu bermula saat Andri datang untuk menyewa seorang wanita pelacur di kawasan Jalan Danau Tempe dan Pasar Selatan. Dikutip dari Jawa Pos Radar Bali, 19 Oktober 2020. Pukul 13.37 waktu Indonesia Barat. Di sini terjadi peorasi di kata pelacur yang merupakan penjelekan makna dari kata kupu-kupu malam. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata atau ada kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.